Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada tahun 2020, ketika Christopher Edward Nolan, sutradara hebat yang pernah mengarahkan film trailer aksi fiksi ilmiah Inception, meluncurkan film fiksi ilmiah baru Tenet, para penggemar film di seluruh dunia pun sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan karya terbarunya. Namun sebagian besar penonton dibuat bingung dengan alur ceritanya, karena film ini lebih membakar otak daripada Inception yang beralih antara kenyataan dan fantasi. Si Nolan ini sepertinya terkena fisika sindrom. Dia tidak bosan-bosannya mengulik teori fisika ruang dan waktu, mulai dari dunia paralel yang sentimental ala Interstellar sampai dunia terbalik yang datar ala Tenet, dengan bumbu adegan action mulai dari tembak-tembakan biasa, koreo berantem biasa, kejar-kejaran mobil biasa, juga cinta-cintaan yang sangat biasa saja. Film ini lebih menarik untuk dibahas segi karakter tokoh dan kesalahan dalam memilih aktor dibandingkan membahas bagaimana film diceritakan. Film Tenet secara alur berjalan linear dengan penggunaan dua latar waktu. Cara membedakan latar masa sekarang dengan masa lalu adalah mekanisme kerja alam. Dalam pandangan orang yang mengunjungi masa lalu, objek akan bergerak mundur karena entropi objek dalam hukum fisika bla bla bla. Juga mereka harus menggunakan alat bantu oksigen yang dibawa dari masa sekarang. Dalam film Tenet, semua adegan ditampilkan terbalik. Baik itu aksi tembak-menembak atau kejar-kejaran, semuanya dalam keadaan membalikan waktu. Yang ingin ditampilkan film ini adalah agen yang memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dan mengubah takdir melalui perjalanan waktu untuk mengubah apa yang seharusnya terjadi, dan tujuan akhirnya adalah mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Film ini melibatkan banyak konsep yang membakar otak tentang ruang dan waktu. Tidak heran banyak penonton yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat memahaminya tanpa menontonnya 3 kali. Premis dari film ini benar-benar di luar nalar. Bayangkan cerita agen rahasia seperti James Bond, lalu dipadukan dengan kerumitan perjalanan waktu demi menyelamatkan dunia dari Perang Dunia Ketiga ala Nolan. Film ini mungkin salah satu film terberat yang pernah Nolan buat. Penonton mungkin akan bingung dengan apa yang terjadi sepanjang film ini berlangsung. Bagaimana tidak, Nolan mencampur adukan semua materi dari film-film yang pernah ia garap, mulai Memento, Inception hingga Interstellar. Sebenarnya tidaklah sulit untuk memahami film ini. Dengan asumsi dalam sebuah sistem koordinat, waktu dunia kita mengalir ke arah positif sepanjang panah sumbu X. Sebut saja ini adalah panah waktu. Dalam film Tenet ada dunia negatif. Apa artinya? Waktunya terbalik, mengalir melawan panah waktu. Lalu, bagaimana mewujudkan pembalikan ini? Di sini kita perlu menyebutkan satu konsep, yaitu entropi. Panah waktu dan hukum kenaikan entropi. Konsep entropi diperkenalkan pada tahun 1865 oleh fisikawan Jerman R. Clausius. Digunakan untuk mengukur gangguan internal dari sistem tertutup. Apa artinya? Contoh misalnya yang dekat dengan kehidupan kita. Entropi dapat digunakan untuk mengekspresikan tingkat kekacauan di kamar kita. Jika suatu ruangan tertata dengan rapih dan sangat bersih, maka ruangan tersebut berada pada entropi rendah. Sebaliknya, jika ruangan berantakan, dapat dikatakan entropi yang lebih tinggi. Lalu, apa artinya entropi ini? Terkait ini, kita perlu mengaitkannya dengan hukum fisika yang sangat penting. Hukum keseimbangan atau kenaikan entropi. Hukum peningkatan entropi ini adalah hukum kedua termodinamika. Dikatakan bahwa dalam sistem terisolasi yang tertutup, panas selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, dari keteraturan ke ketidakketeraturan, dari entropi rendah ke entropi tinggi, dan proses ini tidak dapat diubah. Karena itu, kita akan menemukan bahwa air panas yang diletakkan akan menjadi dingin, ponsel kita akan menjadi semakin macet, pakaian akan menjadi semakin pudar, dan ruangan akan menjadi semakin berantakan dan berdebu. Mungkin ada yang mengatakan, jika kamar berantakan tinggal dirapikan lagi. Memang benar, tapi dengan pembersihan ini,
Ruangan tidak lagi menjadi sistem tertutup dan terisolasi karena telah ditanamkan energi eksternal baru. Menurut pandangan mainstream dalam komunitas ilmiah sekarang, alam semesta kita adalah sebuah sistem tertutup dan terisolasi. Pada saat Big Bang, entropi alam semesta adalah yang terendah. Kemudian entropi alam semesta akan meningkat seiring berjalannya waktu dari keteraturan ke tidak keteraturan. Ketika entropi alam semesta mencapai nilai maksimum, tidak ada lagi energi yang dapat menopang gerak atau kehidupan di alam semesta. Keadaan ini disebut kematian panas alam semesta. Dalam istilah awam, jika tidak ada campur tangan makhluk cerdas di luar alam semesta ini, maka takdir akan alam semesta kemungkinan besar akan menuju kematian. Mungkin teman-teman menemukan adanya kemiripan antara panah waktu dan hukum kenaikan entropi. Di dunia makroskopik kita ini, mencerminkan karakteristik begitu pergi dan tidak pernah kembali. Jadi kita kembali ke film Tenet. Sutradara Nolan sepertinya melihat korelasi antara keduanya. Jadi dia membayangkan jika diketemukan sejenis zat anti-entropi dan menciptakan sebuah mesin untuk mengurangi entropi dunia, maka pembalikan waktu dapat diwujudkan. Bukankah ide ini cukup unik? Namun jika kita menganggap sutradara Nolan hanya mengada-ngada, sepertinya agak berlebihan. Karena memang pernah terjadi pembalikan waktu di dunia ini. Di mana? Kita kembali sejenak ke Kutub Selatan tahun 1995 dulu. Waktu berputar kembali ke tahun 30 tahun silam. Pada tanggal 27 Januari 1995, peneliti ilmiah Amerika mengamati beberapa kabut putih abu-abu yang terus berputar di atas Antartika. Anehnya gumpalan kabut ini melayang di udara tanpa tersebar dan berubah bentuk dalam waktu yang lama di angkasa. Para peneliti merasa aneh melihat fenomena ini, kemudian memutuskan untuk mencari tahu sebabnya. Mereka meluncurkan balon cuaca lengkap dengan instrumen pengukur kecepatan angin, suhu, dan kelembaban atmosfer. Balon itu naik dengan cepat dan dengan cepat menghilangkan dari pandangan mata mereka. Tak lama kemudian, para peneliti menarik kembali balon yang ditambatkan dengan tali itu. Yang mengejutkan mereka, pencatat waktu di balon menunjukkan 27 Januari 1965, berjalan mundur 30 tahun. Mungkinkah balon mengalami getaran aliran udara dan pencatat waktu tidak berfungsi? Para peneliti merasa aneh, jadi mereka memeriksa instrumen pada balon, tapi tidak menemukan masalah apapun. Kemudian melepaskan kembali balon ke gumpalan kabut abu-abu di angkasa. Percobaan yang sama dilakukan beberapa kali, tetapi hasilnya selalu menunjukkan waktu berjalan terbalik. Waktu yang ditampilkan pada timer adalah waktu masa lalu. Fenomena ini dikenal sebagai gerbang waktu. Setelah itu, para peneliti membuat laporan ke Gedung Putih. Para peneliti menduga bahwa kabut di atas Antartika itu adalah gerbang ruang dan waktu yang dapat mengarah ke era lain. Sehingga belakangan ada proyek penelitian untuk mengirim manusia ke ruang dan waktu lain. Tapi ini adalah cerita lain. Kita akan membahasnya di lain kesempatan. Setelah kejadian gerbang waktu di Antartika, namun karena kabut putih abu-abu misterius itu telah lenyap sehingga tidak dapat diteliti ulang, jadi penelitian terkait pun sementara ditangguhkan. Namun berbagai eksperimen penelitian ilmiah oleh para peneliti di Antartika terus berlanjut. Pada tahun 2016, sebuah penemuan yang tidak disengaja oleh para peneliti kembali membangkitkan minat peneliti terhadap gerbang ruang dan waktu. Misteri di langit Antartika. Cerita ini berawal dari balon lain di atas Kutub Selatan. Pada April 2016, tim ekspedisi ilmiah daerah kutub yang dipimpin oleh ilmuwan NASA Amerika Serikat meluncurkan proyek penelitian ilmiah tentang mekanika kuantum di Antartika. Proyek ini terutama mengumpulkan neutrino ruang dekat, mempelajari karakteristik partikel mikroskopis di bidang kuantum dengan menganalisis pemetaan perubahan bertahap neutrino antara garis bujur dan garis lintang yang berbeda di bumi. Para peneliti memilih lokasi penelitian di Stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott, yaitu sebuah stasiun penelitian ilmu pengetahuan AS di geografi Kutub Selatan. Ini adalah salah satu tempat paling misterius di planet kita.
Di sana nyaris tidak ada gangguan dari sinar kosmik dan radiasi latar belakang lainnya, adalah lokasi yang ideal untuk mempelajari partikel berenergi tinggi. Oleh karena itu, para peneliti mengangkut ANITA, Antarctic Explosive Transient Antenna, pada balon udara panas yang besar dan membiarkannya terbang ke ketinggian 35 km di atas permukaan untuk operasi di ketinggian angkasa. Tak lama kemudian, neutrino kosmik pertama akhirnya tiba. Namun ketika para ilmuwan memeriksa catatan yang dikumpulkan, terjadilah sesuatu yang aneh yang mengejutkan para ilmuwan. Partikel yang berlawan arus. Di sini sebaiknya kita pahami sejenak apa itu neutrino secara singkat. Neutrino adalah suatu partikel dasar yang tidak memiliki massa maupun muatan listrik. Neutrino mempunyai spin 1/4 dan oleh sebab itu merupakan fermion. Massanya sangat kecil, walaupun eksperimen yang terbaru menunjukkan bahwa massanya ternyata tidak sama dengan 0. Ia adalah salah satu partikel paling dasar yang membentuk alam. Neutrino sangat ringan, beberapa di antaranya bahkan jauh lebih ringan dari 1/100.000 elektron. Ia menembus alam semesta dengan kecepatan nyaris mendekati kecepatan cahaya. Interaksi neutrino dengan materi lain sangat lemah dan dikenal sebagai objek tak terlihat di alam semesta. Karena neutrino memiliki massa yang sangat kecil dan tidak bermuatan listrik, sehingga bisa bebas menembus materi bumi tanpa menunjukkan reaksi apapun. Artinya jutaan neutrino bisa terbang menembus tubuh kita saat ini tanpa disadari. Kendati begitu, para ilmuwan berusaha memanfaatkan partikel ini untuk menciptakan generasi baru teleskop. Karena wujudnya yang menyerupai hantu, neutrino bisa melewati detektor-detektor tanpa meninggalkan jejak. Jika ilmuwan berhasil mendeteksi neutrino yang terbentuk pada peristiwa kosmis semacam itu, ilmu pengetahuan bisa mendapat informasi baru mengenai lubang hitam dan supernova. Pengetahuan semacam itu tidak mungkin didapat dengan teknologi teleskop yang ada saat ini. Tapi lintasan neutrino yang dikumpulkan di kutub selatan sangat aneh, karena para ilmuwan menemukan neutrino menembus alam semesta dari bumi di sepanjang jalur pemetaan terbalik. Setelah penelitian lebih lanjut, para ilmuwan mendapati bahwa itu adalah partikel materi yang belum pernah ada di bumi, bersifat dextro-rotatory atau rotasi ke kanan, sementara neutrino lain di alam semesta bersifat levorotatory atau rotasi ke kiri. Peter Gorham, salah satu ilmuwan dari tim ANITA, menuturkan bahwa ini tidak dapat dijelaskan dengan model yang ada saat ini, dan para ilmuwan dengan cepat menulis sebuah makalah menginformasikan ke publik tentang penemuan aneh ini. Hampir 2 tahun kemudian, makalah lain pun muncul, mengatakan bahwa penemuan ANITA memberikan bukti terkait simetri CPT. C-charged ini mengacu pada muatan, P atau parity mengacu pada paritas, dan T mengacu pada time atau waktu. Para ilmuwan mengatakan bahwa alam semesta kita bisa menjadi satu sisi dari koin. Sisi lain adalah sesuatu yang mereka sebut anti alam semesta. Paritas kemudian menentukan bahwa jika Anda melihat gambar cermin dari suatu interaksi, Anda akan melihat hasil yang sama dalam refleksi. Akhirnya waktu menentukan bahwa menjalankan interaksi apapun mundur dalam waktu akan menyebabkannya terlihat sama. Ide dasar ini dikenal sebagai simetri CPT untuk jangka pendek. Jadi yang ingin disampaikan makalah ini adalah bahwa setelah Big Bang, tidak hanya berbentuk satu alam semesta, tetapi 2 alam semesta. Kedua alam semesta adalah bayangan cermin satu sama lain. Singkatnya, jika alam semesta kita adalah alam semesta positif mengacu pada alam semesta pertama, masih ada alam semesta negatif atau alam semesta lain. Hukum fisika di sana secara simetris berlawanan dengan alam semesta kita. Misalnya waktu kita adalah bergerak maju yang tidak dapat diubah, sedangkan waktu di alam semesta negatif adalah bergerak mundur yang tidak dapat diubah, yaitu waktu berjalan mundur. Kita mendekati akhir alam semesta, dan alam semesta itu bergerak dari ujung ke singularitas alam semesta. Jadi, neutrino yang berotasi ke kanan yang ditemukan oleh ANITA dapat dijelaskan dengan partikel-partikel yang tiba di bumi dari arah waktu yang berlawanan.
Ini dapat dikatakan sebagai upaya eksperimental terdekat ditemukannya ruang dan waktu alam semesta lain dalam sejarah sains dan teknologi manusia. Namun pandangan ini tidak diterima secara universal oleh komunitas ilmiah. Sebagai contoh, astrofisikawan dari University of Sydney, Australia, Gareth Lewis, mengatakan bahwa meskipun gagasan tentang alam semesta negatif belum tentu salah, tapi ada kemungkinan lain bahwa penjelasan fenomena aneh ANITA itu tidak dapat diputuskan hanya dengan satu ketukan palu. Hingga detik ini, komunitas ilmiah masih belum memiliki penjelasan resmi tentang kemunculan antipartikel di Antartika. Namun kian banyak orang yang mulai percaya bahwa istilah waktu berjalan mundur, gerbang ruang dan waktu maupun alam semesta paralel yang sering kita saksikan dalam film fiksi ilmiah itu mungkin memang eksis di dunia nyata. Hanya saja kita tak bisa melihatnya, dan wujudnya mungkin kebetulan baru akan muncul dalam kondisi tertentu. Misalnya banyak peristiwa yang membingungkan dan misterius pernah terjadi di segitiga Bermuda yang hanya dapat dijelaskan dengan perjalanan menembus ruang dan waktu dan ruang paralel. Pejabat resmi di Inggris bahkan mencatat kejadian aneh yang dialami seorang pilot yang menembus perjalanan waktu selama 4 tahun. Sementara itu, salah satu peserta dalam proyek Pegasus Amerika Serikat bahkan menunjukkan foto untuk membuktikan bahwa dia pernah berhasil melakukan perjalanan waktu. Semesta yang terkoneksi bukan hanya di bumi saja, tapi juga hingga ke kosmik lain di luar galaksi. Bahkan sejak 2021, film Spider-Man No Way Home, konsep multiverse mulai diperkenalkan. Lalu dilanjutkan dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kendati demikian, konsep multiverse bukanlah hal yang baru. Konsep ini telah diperkenalkan pertama kali pada 1971, tepatnya diceritakan di komik The Avengers. Secara sederhana, teori multiverse menyatakan bahwa setiap orang tidak sendirian di dunia ini. Pada beberapa bagian semesta yang berbeda, ada kehidupan yang berjalan paralel. Anda mungkin saja memiliki nama dan wajah yang sama di dunia paralel. Begitu pula dengan orang-orang yang Anda kenal, tempat tinggal Anda, hingga pekerjaan yang Anda geluti. Tapi nasib di sini dan di sana belum tentu sama. Awalnya banyak yang berpikir bahwa multiverse tidak lain hanyalah sebuah ilusi. Tiada bedanya dengan kisah para peri dan raksasa. Namun, tahukah Anda jika konsep ini bukan hanya sekedar dongeng sebelum tidur? Para saintis telah lama penasaran dengannya, dan sebentar lagi portal menuju ke sana bukan lagi tugas dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Semuanya dimulai dari teori seorang perintis ilmu fisika kuantum yang bernama Erwin Schrödinger. Pada tahun 1952, ia mencetuskan teori multiverse yang terletak pada dimensi yang berbeda. Dan teori bukanlah omong kosong. NASA sudah mulai serius menanganinya melalui proyek ANITA, Antena Transient Impulsive Antartika. Proyek ini menggunakan balon raksasa yang mengangkut antena elektronik di atas Antartika. Yang dicari oleh NASA adalah partikel neutrinos yang dianggap sebagai kunci membuka multiverse. Mengapa? Itu karena sifatnya yang berlawanan. Neutrinos bergerak melawan arus gravitasi. Ia bergerak keluar bumi. NASA meyakini jika fenomena neutrinos yang melawan arus tersebut bukan disebabkan oleh sifat partikel, tetapi oleh dimensi waktu yang berjalan terbalik. Inspirasi dari Taoisme. Entah apakah teman-teman yang menyaksikan video ini merasa bahwa konsep alam semesta negatif dan alam semesta positif yang dicetuskan komunitas ilmiah ini agak mirip dengan Taoisme Tiongkok kuno. Ketika orang-orang, khususnya penganut Taoisme berbicara tentang I Ching atau kitab perubahan, mereka sering mengatakan yang jika diterjemahkan secara garis besar ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami kira-kira seperti ini. Bahwa segala sesuatu dan fenomena di alam semesta yang maha luas ini mengandung yin dan yang, serta permukaan dan bagian dalamnya. Namun hubungan di antara mereka tidak hanya bertentangan satu sama lain, tetapi juga saling mendukung dan bergantung. Ini adalah hukum umum dunia material, adalah asal mula dari segala sesuatu, sekaligus juga akar penyebab penciptaan dan penghancuran segalanya.
Pada intinya, langit dan bumi menciptakan segala sesuatu dengan unsur yin dan yang. Yin, yang atau yin dan yang adalah konsep dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia, dan bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. Coba perhatikan lambang yin dan yang dalam gambar Tai Chi ini. Satunya adalah yin dan satunya yang. Satu positif dan satu negatif. Secara umum, arti yin dan yang adalah hidup yang seimbang. Yin dan yang merupakan konsep hidup yang percaya bahwa setiap hal memiliki dua unsur yang berlawanan, namun justru hal itulah yang menyatukan kedua unsur tersebut. Pasti teman-teman pernah melihat simbol yin dan yang kan? Simbol ini memiliki dua warna, yaitu hitam dan putih, menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak dapat berdiri sendiri tanpa didampingi hal yang berlawanan dengannya. Keduanya melambangkan keseimbangan. Lao Tzu menguraikan pandangan yang sama tentang alam semesta dalam Tao Te Ching, yaitu Tao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu, begitu seterusnya. Segala sesuatu mengandung yin dan merangkul yang untuk keseimbangan. Meskipun orang dahulu mungkin tidak memiliki konsep fisika, seperti misalnya materi positif, materi gelap, energi positif, dan energi negatif, dan tidak ada metode ilmiah seperti sekarang. Namun dari sudut pandang lain, mereka belum tentu kalah dengan manusia zaman now dalam memahami alam semesta, segala sesuatu, tubuh manusia, dan kehidupan. Bahkan dapat dikatakan bahwa banyak penemuan ilmiah saat ini membuktikan satu prinsip kebenaran dari kebijaksanaan kuno ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.